Kemarin kalau nggak salah jadi wisudawan terbaik ya? Ya, alhamdulillah. Bersyukur bisa sampai di titik ini. Senang, terharu, ya. Sebelum ngantuk sih. Halo teman-teman yang lagi nonton Teras Komunikasi. Halo Mbak Erna. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, mungkin ada beberapa dari penonton yang belum tahu siapa itu Mbak Erna. Boleh dong dikenalin terlebih dahulu siapa itu Mbak Erna? Halo teman-teman semua, nama saya Ernawati. Saya alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIMAS Wonogiri. Oh, udah alumni sekarang ya? Ya. Oke, sekarang udah alumni ternyata. Oke, terima kasih banyak Mbak Erna yang sudah bersedia hadir di konten pada hari ini. Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih, karena ada banyak kekepoan dari tentunya adik tingkat mahasiswa, khususnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIMAS Wonogiri, dan juga dari prodi lain. Nah, ini bukan mau sombong atau apa nih. Kemarin kalau nggak salah jadi wisudawan terbaik ya? Alhamdulillah. Gimana tuh rasanya? Rasanya ya senang, terharu. Ya sempat nggak percaya sih, tapi ya bersyukur bisa sampai di titik ini. Nyangka nggak sebelumnya ketika kuliah gitu di semester 1, tiba-tiba setelah selesai kuliah mendapat predikat wisudawan terbaik? Nggak pernah nyangka sama sekali. Nggak nyangka ya? Nggak pernah nyangka. Oke, nggak nyangka ternyata. Ya. Tetapi ternyata mendapatkan juga. Alhamdulillah. Sebenarnya itu target atau ya kayak bonus aja? Ya sebenarnya nggak nargetin sih. Dapat predikat itu nggak nargetin sampai situ sih. Oh, jadi cuma istilahnya sembari jalan ternyata dapat bonus nih, gitu. Oke, nice. Nah, ngomongin perihal tentang wisudawan terbaik nih, sebenarnya gimana sih? Ini tentu pertanyaan umum, tetapi banyak cara orang-orang untuk bisa mengaturnya ataupun bisa mengsituasikan gitu. Jadi gimana cara ngatur antara kuliah dan juga aktivitas pribadi selama di perkuliahan? Ya apa ya? Ngaturnya waktu ya, waktunya belajar ya belajar, waktunya tidur ya tidur, waktunya apa ya, main ya main. Ya, Tapi boleh jujur, banyak waktu main atau belajarnya? main. Jadi nggak apa-apa waktu main banyak itu. Ya, yang penting tetap belajar. Yang penting tetap belajar gitu ya. Jadi diusahakan mainnya tetap ada, belajar tetap ada, tidurnya juga tetap ada, gitu. Ya. Nah, waktu terbaik misalnya untuk belajar selama pengalaman Mbak Erna ini? Kalau saya sebelum tidur dan bangun tidur. Sebelum tidur dan bangun tidur? Ya. Emang nggak ngantuk? Ya. Mau tidur kan ngantuk tuh. Gimana ya sih, gimana fokusnya? Ya sebelum ngantuk sih. Bener. Belajar dulu. Terus kalau udah ngantuk ya udah. Oh gitu. Berapa menit? Nggak lama, paling maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam? Ya. Wah, itu tiap hari tuh? Ya itu. Nggak tiap hari juga tapi kan? Nggak. Oke, mungkin ya 1 jam itu cukup ya sehari. Ya. Tinggal dipilih waktunya ya, sebelum tidur atau sesudah tidur. Oke, mungkin teman-teman bisa ikutlah cara belajar yang Mbak Erna ini supaya mendapatkan pengetahuan dan juga bonus lah ya menjadi wisudawan terbaik. Nah, ada nggak sih sebenarnya momen ataupun fase di mana ingin menyerah dari perkuliahan melihat banyaknya tugas, presentasi, PowerPoint, project, pernah nggak? Ya tentu saja pernah menyerah. Ya lebih ininya tuh kayak nggak percaya diri gitu kan. Karena apa? Karena
Saya kan dari latar belakang pendidikan non formal beda dari teman-teman yang lain. Nah, tapi dari situ saya belajar bahwa memulai dari jalan yang berbeda itu bukan berarti tidak sampai ke tujuan yang sama, seperti itu. Oke, berarti memulai dari jalan yang berbeda itu bukan berarti tidak sampai ke tujuan yang sama. Oke, berarti penting kalau kita misalnya udah ada tujuan, apapun jalannya, latar belakangnya apapun itu, insya Allah kita bisa mendapatkannya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, nice quotes. Oke, nah kalau misalnya kemarin tuh sempet ada fase, bisa dikatakan fase terpuruk nggak kemarin? Ya. Ketika susah untuk bangkit. Ya ada sih, waktu mengerjakan skripsi. Bimbingannya lama nggak? Ya. Bimbingannya lama. Ya. Sempat ingin menyerah? Sempat. Tapi tetap dikerjakan. Tapi tetap ingat ke tujuan awal kuliah bahwa saya ingin membanggakan kedua orang tua dan ingin memperbaiki masa depan saya. Jadi dari situ kalau muncul rasa-rasa ya lelah gitu, itu diingat lagi tujuan awal kuliah itu. Nah ini ya penting banget memang ya, berarti kita harus ingat tujuan kita, orang tua kita, dan kita ingin mengubah hidup kita lebih baik gitu, karena pendidikan itu yang bisa mengubah hidup kita, gitu nggak sih? Iya. Oke. Nah, ngomongin tentang pendidikan, ketika masih bisa tetap semangat, banyaknya tugas, sebenarnya siapa sosok yang paling berpengaruh di perjalanan akademik Mbak Erna? Bisa dari orang tua atau dari dosen atau dari teman? Ya. Kalau yang paling berpengaruh itu yang pertama orang tua, karena orang tua itu selalu memotivasi saya, Terus yang kedua tentunya dosen-dosen, seluruh dosen KPI yang sangat menyenangkan. Wow. Mantap. Boleh di-mention? Enggak? Ya semua. Oke, semua. Ya, semua. Oke. Jadi ternyata orang tua itu faktor terpenting ya. Ya. Dalam menjaga kestabilan kehidupan. Setelah itu dosen pun itu sangat berpengaruh untuk bisa berkontribusi dan juga berkomunikasi dan juga diskusi dengan Mbak Erna gitu. Oke. Nah, kasih tahu kami dari banyaknya proyek semasa perkuliahan, proyek apa yang paling berkesan? 3 proyek. 3. Yang pertama membuat film. Ya. Aku tahu tuh judulnya. Ya. Film pendek itu sangat berkesan sekali. Terus yang kedua apa? Yang kedua? Podcast. Ya, yang dulu itu. Iya. Kayaknya tahu juga deh itu. Ya. Yang ketiga? Nulis-nulis berita-berita gitu, ya. Oh iya, karena kemarin magangnya di Solo Pos ya? Iya, itu. Kalau buat film, itu kalau nggak salah pertama Mbak Erna jadi sutradara ya? Iya. Oke, congratulations buat itu. Oke, jadi ada 3 proyek yang sangat berkesan selama berkuliah di Saimas Wonogiri. Oke Mbak Erna, selamat setelah wisuda kemarin tanggal 18 November 2025, dan tentunya kami dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam sangat bangga dengan Mbak Erna, dan mudah-mudahan setelah ini Mbak Erna bisa menemukan dan mendapatkan apa yang Mbak Erna inginkan. Amin. Boleh dong spill apa sih target Mbak Erna setelah ini? Targetnya ya bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa terus berkembang, dan tentunya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Amin. Amin. Oke, amin. Mudah-mudahan tercapai semuanya. Dan jangan lupa silaturahmi kembali di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terima kasih teman-teman.